Sahabat terkasih, hening adalah saat di mana kita bisa mendengarkan lebih jelas suara kita dan Tuhan. Kebisingan dunia ini dengan segala ketakutan dan keputusasaan kita kadang membuat kita sulit mendengar suara hati kita sendiri, apalagi suara Tuhan. Jadi sahabat, diam dan tenang bersama dengan Tuhan dalam keheningan akan memposisikan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk menyatu dengan Tuhan. Kekasih jiwaku, hanya Kau, Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau yang ku cinta, kekasih jiwaku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah bersama Tuhan dalam keheningan. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya hari ini kita diingatkan pentingnya untuk kita bersama Tuhan dalam keheningan. Mari kita berdoa, Tuhan kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami menyediakan waktu dalam keheningan bersama dengan Tuhan, supaya kami terus menyatu dengan Tuhan dan hati pikiran kami hanya fokus pada Tuhan. Kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Mari kita baca ayat selanjutnya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Amin, ini menarik sekali ya. Ini pengalaman pribadi Elia ketika dia mendengar suara Tuhan ya. Dia mengerti apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan ya. Ini adalah keadaan Elia yang sedang mengalami burnout. Itu kondisi emosional atau keadaan di mana Elia mengalami stres yang berat, mengalami depresi, ketakutan, lelah, tawar hati, bahkan Elia merasa sendiri dan merasa ingin mau mengakhiri hidupnya. Karena Elia lari dari ancaman dan kejaran Isabel yang adalah istri Ahab Raja Israel yang hendak membunuh Elia. Sehingga Tuhan memerintahkan Elia supaya pergi ke Gunung Horeb untuk menanti-nantikan Tuhan. Padahal sebelumnya
Elia telah dipakai Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa di hadapan bangsa Israel dengan membunuh 450 nabi Baal di sungai Kison. Setelah Elia berhasil membuktikan di Gunung Karmel di hadapan bangsa Israel bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Ya, ini menarik ya cerita Elia ini. Padahal dia sudah dipakai dengan dahsyat. 450 Tapi begitu dia mendengar ancaman dari Yezabel, langsung dia ketakutan seperti itu ya. Di gua Gunung Horeb inilah Nabi Elia menanti-nantikan Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Elia untuk keluar dari gua dan berdiri di atas Gunung Horeb ini. Dan di atas Gunung Horeb di hadapan Tuhan. Lalu ketika angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi ternyata tidak ada Tuhan dalam angin itu. Kemudian sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dalam bahasa aslinya adalah suara bisikan yang lembut. Nah, ini menarik ya. Begitu ada suara bisikan yang lembut, Elia langsung responnya berbeda ya. Disitulah dia bisa mendengar suara Tuhan ya. Lalu dengan segera sesudah Elia mendengarnya, Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, kemudian pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Ternyata Tuhan tidak ada di dalam badai, Tuhan tidak ada dalam gempa, dan Tuhan tidak ada di dalam api. Amin. Tetapi Tuhan ada di dalam keheningan. Nah, ini penting banget ya. Justru dalam keheningan dalam itu keheningan Tuhan hadir di situ ya. Yaitu ketika kita diam dan tenang atau silence and stillness. Oleh karena itu, supaya kita tidak dapat mengalami burnout, yaitu kondisi emosional yang kelelahan, jenuh, stres dan tertekan karena masalah hidup, pekerjaan atau pelayanan, maka kita harus menyediakan waktu untuk diam dan tenang atau silence and stillness. Ya, ini penting banget ya. Karena kalau enggak nanti kita nggak bisa mengelola emosi kita dengan sehat ya. Perlu ketenangan itu. Nah, ini penting sekali sebab ketika kita diam dan tenang, maka kita sudah memposisikan diri kita untuk bersama dengan Tuhan dalam keheningan. Untuk apa lagi? Untuk berserah dan percaya penuh kepada Tuhan. Dan menyerahkan semua masalah kita, semua beban kita, ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin ya, itu penting sekali. Penting kita berserah pada Tuhan ya. Jadi ketika kita diam dan tenang, maka kita ini sedang memposisikan hati, pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan kita untuk align atau sesuai, selaras dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak memaksakan supaya kehendak kita yang terjadi. Tetapi agar kehendak Tuhanlah yang terbaik dan yang terjadi. Sebab kehendak Tuhan adalah supaya kehidupan kita menjadi sungguh amat baik. Amin. Nah, ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita ya. Justru kehendak Tuhan supaya kita mengalami sungguh amat baik. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Puji Tuhan ya, kita diingatkan bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin ya. Amin ya. Oleh karena itu respon kita harus cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah ketika kita menghadapi masalah. Berarti penting banget nih ya. Kita justru banyak lambat untuk apa?
untuk mendengar. Untuk mendengar. Jadi masalah itu bukanlah dari luar kita, Ya. tetapi dari dalam kita, yaitu bagaimana kita dapat mengelola emosi kita untuk tidak cepat marah. Nah, yang sering terjadi kan gitu ya. Kita bukannya lambat berkata-kata Tapi kita marah. langsung marah aja emosi ya. Gitu Emosi ya. ya. Sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita diingatkan bahwa ketika kita diam dan tenang bersama dengan Tuhan dalam keheningan, maka kita dapat mendengar suara Tuhan yang berbisik kepada kita dengan lembut. Sebab masalah itu bukan dari luar kita, tetapi dari dalam kita. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak dapat menguasai dan mengelola emosi kita, hati kita, pikiran kita dengan benar. Sehingga kita menjadi burnout, yaitu kelelahan, jenuh, stres, tertekan, takut, dan khawatir. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 25 ayat 28 versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Kalau kamu hidup tanpa kendali dan tidak dapat menguasai kemarahanmu, kamu sama tidak berdayanya seperti sebuah kota dengan pertahanan yang runtuh terbuka terhadap serangan. Nah, kita seringkali berpikir dan merasa bahwa semua masalah yang datang dalam kehidupan kita berasal dari luar, yaitu dari orang lain, dari situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Sehingga respon kita menjadi marah, kesel, kecewa, dan menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Sebenarnya, masalah yang datang dalam kehidupan kita itu berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu dari sikap hati, pikiran, perasaan, dan emosi kita yang negatif, sehingga kita tidak dapat mengendalikan diri kita, tidak dapat menguasai amarah kita dan emosi kita. Maka kita menjadi orang yang tidak berdaya, yaitu seperti sebuah kota dengan pertahanan yang runtuh, yang terbuka terhadap serangan. Oleh karena itu kita harus dapat menjaga dan mengendalikan hati, pikiran, dan perasaan kita supaya kita dapat mengelola emosi kita dengan benar dan kita menjadi seperti kota yang memiliki pertahanan yang kuat. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema Bersama Tuhan dalam Keheningan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya, silakan. Ini dari Baby Moro. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Baby. Ya. Kita berharap nih ya, Baby sedang menyaksikan nih acara ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya sedang sekolah teologi karena cita-cita saya mau jadi pendeta. Tolong doakan ya Pak Bu, saya ingin selalu bersama Tuhan karena begitu banyak keajaiban dan anugerah yang telah Tuhan kasih kepada saya. Semoga semuanya dilancarkan walau banyak rintangannya. Amin. Amin. Wow, luar biasa ya nih Baby ya, kerinduannya. Ingin dekat selalu dengan Tuhan, ya. Melayani Tuhan dengan jadi pendeta sekolah teologi. Iya, puji Tuhan. Kami sangat bersyukur dengan kerinduan Baby yang memilih ya untuk ingin selalu bersama Tuhan dengan mengambil sekolah teologi dan bercita-cita untuk menjadi pendeta. Amin. Dan sesuai dengan tema bersama Tuhan dalam keheningan, jadi Debbie penting sekali nih untuk Baby selalu mengutamakan agar selalu intim dengan Tuhan dengan menyediakan waktu
waktu untuk bersama Tuhan dalam keheningan ya. Sehingga semua pelayanan baby ini adalah hasil dan buah dari keintiman baby dengan Tuhan. Seperti carang anggur yang berbuah karena melekat dengan pokok anggur yang adalah Yesus ya. Amin, ya. Ada satu ayat di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, ini luar biasa ya. Berarti ketika kita adalah rantingnya terus melekat dengan pokok anggur itu, maka kita ini akan berbuah-buah. Kita menerima banyak. Sumber itu kan. Karena menerima sumber semua nutrisi ya. Semuanya tuh sumber kehidupan itu dari pokok anggurnya. Sehingga rantingnya nih berbuah banyak. Demikian juga baby, kita percaya ketika baby begitu intim melekat pada pokok anggur itu, maka baby akan berbuah banyak dalam kehidupannya ya. Aduh, ini luar biasa ya. Jadi kita percaya baby kerinduannya melekat dengan Tuhan, terus ada selalu di hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hidupmu akan berbuah banyak ya, sebab engkau ada bersama dengan dia ya. Dan juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin punya kerinduan yang sama nih ya, seperti baby yang kepingin melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan, memberi hidup kepada Tuhan. Mari saat ini ambil bagian kita, yaitu kita dekat dengan Tuhan ya di dalam satu keheningan bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kita semua ini akan berbuah banyak. Kita akan berdoa ya, khususnya untuk baby dan juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin saat ini juga punya kerinduan yang hampir sama seperti baby ya. Kita datang kepada Tuhan ya. Bapak Surgawi, sungguh kami sangat berterima kasih, bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami mendengar atau menyaksikan betapa Engkau telah mempersiapkan anakmu yang begitu mengasihi Engkau Tuhan, seperti baby dan sahabat-sahabat yang baik yang lain, yang mempunyai satu kerinduan untuk selalu dekat denganmu Tuhan, untuk selalu ada bersamamu Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama mengerti dan belajar bahwa sesungguhnya kami mengambil waktu untuk ada bersama dengan Engkau dalam keheningan, menempel dengan Engkau, melekat dengan Engkau sang pokok anggur. Maka apapun yang kami lakukan akan menghasilkan buah yang banyak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bapa, inilah yang kami rindukan, bahwa ketika kami dekat dengan Engkau, selalu ada dalam keheningan bersamamu. Kau ada bersama kami dapat mendengar suaramu, dan kami terus mengikuti tuntunanmu Tuhan, untuk apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami kerjakan bersamamu Tuhan di muka bumi ini. Itu sebabnya kami berterima kasih saat ini. Kami berdoa untuk baby Tuhan, bahkan sahabat yang baik yang lainnya Tuhan, yang merindukan untuk melayani Engkau, untuk dekat dengan Engkau. Biarlah mulai saat ini dan seterusnya prioritas kami mendahulukan Engkau. Tinggal diam dalam keheningan bersamamu, supaya kami Tuhan dalam keintiman kami ini, kami dapat berbuah banyak. Sebab kami tidak dapat ada di luar Engkau, dan kami tidak dapat berbuah kalau kami ada di luar Engkau. Itu sebabnya taruh di dalam hati kami, supaya kami rindu Tuhan, hari-hari kami melekat dengan Engkau, terus intim dengan Engkau. Diberkatilah baby Tuhan dalam sekolahnya teologi ini Tuhan. Diberkatilah juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin sedang melangkah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencanamu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya saudara-saudara kami ini ada di dalam genggamanmu yang membawa mereka dari hari lepas hari, hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Anastasia Tiur. Salam kasih Pak Agus dan Bu Mala. Salam kasih juga Anastasia. Saudara sudah menyaksikan program. Terima kasih ya. Demikian isi DM-nya. Saya adalah anak rantau. Saya sedang bekerja di Jakarta. Saya kesepian karena saya tinggal sendiri di sini. Semuanya tidak selalu berjalan lancar.
banyak godaan dan masalah yang datang. Sebagai anak rantau, saya selalu berpura-pura bahagia dan pura-pura berkecukupan kalau ditanya mama saya. Padahal saya jarang makan. Kiranya Tuhan berkati perjuangan saya. Anastasia, terima kasih ya buat keterbukaannya, udah curhat ya. Cerita bagaimana kehidupannya. Kami sangat mengerti bagaimana pergumulan Anastasia sebagai orang rantau di kota Jakarta ini. Dan ini tidak mudah Tidak mudah tentunya. Sesuai dengan tema bersama Tuhan dalam keheningan. Jadi Anastasia mulailah hari-hari ini, hari-hari hidupnya nih. Hari-hari hidupnya Anastasia ini menyediakan waktu nih untuk tenang bersama dengan Tuhan ya. Dan banyak bersyukur ya. Lalu mulailah memperkatakan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Jadi jangan, aduh kok hidup begini mah nih. Katakan janji Tuhan itu ya. Supaya apa? Supaya Anastasia dapat melihat dan mengalami hari-hari yang baik terjadi dalam kehidupanmu ya. Nah, ini ada firman-Nya nih, bisa dipegang buat Anastasia dan juga sahabat yang baik. Pentingnya untuk kita hari ini menjaga mulut kita dan perkataan kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ternyata hidup kita ditentukan oleh mulut kita, perkataan kita. Jadi Anastasia, biarlah mulutmu penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Dan sahabat yang baik, berhenti untuk berkata negatif. Bangun hidupmu dengan kata-kata yang positif dan perkataan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kayak berdoa menguatkan Anastasia. Supaya hari ini melalui firman Tuhan ini Anastasia dikuatkan, diteguhkan. Bersama dengan Tuhan dia tidak akan kesepian. Bahkan dia hidupnya dipenuhi dan dicukupkan. Dan melihat hari-hari yang baik. Biarlah semua firman Tuhan selalu ada di hatinya dan di mulutnya. Dan diperkatakan dalam kehidupannya. Ya, berdoa juga untuk sahabat yang baik. Biarlah hari ini berhenti berkata-kata negatif, berhenti bersungut-sungut, dan mulailah untuk bersyukur dan percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Kayak berdoa biarlah hari ini setiap hati, setiap lidah hanya dipenuhi dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, saat ini sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat bersama Tuhan dalam keheningan? Yang pertama, kita harus mengerti dan menyadari bahwa masalah kita bukanlah dari luar kita, tetapi dari dalam kita, yaitu dari respon kita. Karena kita tidak dapat menguasai dan mengelola emosi kita, hati kita, dan pikiran kita dengan benar. Maka kita dalam masalah ya. Iya, itu penting banget ya. Dan yang kedua, respon dan emosi kita yang negatif dalam menghadapi masalah akan buat kita menjadi burnout, yaitu mengalami kelelahan, jenuh, stres, tertekan, takut, dan khawatir. Oleh karena itu, kita perlu untuk menyediakan waktu diam dan tenang bersama dengan Tuhan dalam keheningan. Ketiga, diam dan tenang bersama dengan Tuhan dalam keheningan akan memposisikan hati kita, pikiran, perasaan, emosi, dan keinginan kita untuk menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan yang berbisik dengan lembut. Nah sahabat yang baik, apakah engkau sedang mengalami burnout dalam hidupmu? Kelelahan, jenuh, stres, tertekan, takut, dan khawatir. Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mari saat ini tenangkanlah hatimu, pikiranmu, perasaanmu, dan emosimu. Katakan kepada jiwamu, diam dan tenanglah. Nikmati keheningan bersama dengan Tuhan. Lalu buka hatimu. Persilakan Tuhan masuk ke dalam hatimu. Kemudian buka telinga hatimu. Dengarkan Roh Kudus yang berbisik dengan suara lembut bahwa engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Mari datang kepada Bapa. Bapa, kami bersyukur memiliki Bapa yang baik,
yang mengasihi kami, yang mengerti kami, dan yang menerima kami apa adanya. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk diam dan tenang bersama dengan Tuhan dalam keheningan. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mendengar suara Tuhan yang berbisik dengan lembut dan yang menenangkan jiwa kami. Sehingga kami dibebaskan dari kelelahan, kejenuhan, ketakutan, kekhawatiran, dan stres. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Di saat aku